Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab soal nomor 2 mengenai 3 tahapan penting dalam melakukan analisis sisi aktif saat virtual screening untuk memprediksi potensi obat pada virus COVID-19. Jadi tahap yang pertama yaitu kita menganalisis lalu juga memprediksi struktur pemodelan homologi protein yang disandikan oleh SARS-CoV-19. Jadi untuk memperoleh lebih banyak informasi untuk mengenai struktur 3 dimensi coronavirus dilakukan perurutan genomnya COVID-19 ini, kemudian disamakan dengan seluruh database yang telah kita kumpulkan menggunakan aplikasi, biasanya software menggunakan BLASTn namanya, untuk mencari genom virus homologinya. Nah, hasil penyamaan protein ini dengan database PDB1018 ini berisi informasi struktural dari protein virus yang memberikan dasar untuk pemodelan homologi dan juga screening. Setelah didapatkan informasi virusnya, kemudian ditargetkan protein obat antivirus yang pentingnya itu ternyata ada 3CL Pro, PL Pro, dan juga RDP untuk pemulihan virus corona pada manusia. Tahap kedua yaitu screening ligand virtual dengan dari target potensial dari SARS-CoV-19. Jadi setelah dilakukan model homologi dari protein virus tadi disesuaikan dengan target manusia, dilakukan juga penyaringan ligand virtual ini dengan menggunakan perangkat lunak tentunya, karena ini virtual screening. Jadi pemodelan untuk menyaringnya itu senyawa-senyawa molekul kecil potensial dari database obat ini, zinc contohnya, penting untuk mencegah ternyata sintesis RNA virus dan juga replikasi penghambatan protein struktural virus. Kemudian juga di screening lagi strategi terapi untuk memblokir coronavirus agar tidak masuk ke sel inang dengan menarget protein spike RBD ini yang namanya pada permukaan inang untuk pengobatan antivirus. Jadi reseptor spesifik untuk masuknya coronavirus kan ACE2 yang biasanya pada penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit ginjal, dan lain-lain. Sehingga orang dengan komorbid penyakit tersebut lebih rentang untuk spike RBD-nya ini berikatan dengan ACE2 itu karena banyak di penyakit tersebut. Nah, pada senyawa yang dapat menargetkan pengikatan antara spike dan juga ACE2 ini, contohnya adalah obat hesperidin. Selain itu juga ada protein E dan juga protein N ternyata punya fungsi penting agar sel inangnya ini dapat berikatan dengan protein virus. Oleh karena itu, kedua protein N dan juga E ini digunakan sebagai target penemuan obat antivirus melalui pemeriksaan virtual, misalnya sebagai antibakteri, antivirus, antitumor, dan antiinflamasi ataupun yang lainnya. Tahapan yang ketiga yang paling penting ini adalah kita screening virtual dan juga identifikasi target obat antivirus umum. Dengan caranya gimana? Memanfaatkan sumber daya obat antivirus yang ada di pasaran yang sedang menjalani uji klinis untuk mengobati infeksi SARS dan juga COVID-19. Jadi dibuat nih database untuk memprediksi kemungkinan obat target yang ada di pasaran ini yang mampu mengikat virus. Hasil database-nya ini ada membuahkan hasil. Jadi ada obat di pasaran antivirus contohnya remdesivir menunjukkan ada potensi dalam pengobatan pada pasien pertama dengan infeksi virus corona yang baru. Jadi dibuat model docking, lalu dihasilkan memang remdesivir ini bisa mengikat saluran pengikatan RNA dari SARS-CoV, RDP dan juga M. Selain itu, obat lain seperti lopinavir dan juga ritonavir ternyata dapat menghambat replikasi MERS-CoV dan juga SARS-CoV untuk memberikan efek antivirusnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.